berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, senang boleh kembali bersama saudara dalam program Raise and Guide. Kita percaya bahwa kalau kita ada dalam hadirat Tuhan itu anugerah. Kalau kita bisa menikmati hadirat Tuhan itu sukacita yang luar biasa, lebih dari berkat apapun. Karena ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, hati kita akan tenang, jiwa kita akan tenang. Sepertinya beban yang kita miliki itu tidak lagi terasa berat, bahkan terasa lepas dari jiwa kita, tidak membuat kita menjadi stres. Karena itu yang Tuhan Yesus katakan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada kelegaan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang kepada Dia. Mari kita menghampiri Dia, bawalah semua situasi beban pergumulan yang membuat jiwamu menjadi tertekan, dan tentu saja kita akan memberi persembahan syukur kita, kurban syukur kita melalui pujian, penyembahan, dan waktu yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena di dalam Yesus Kristus kami semua beroleh anugerah yang begitu luar biasa. Saat ini kami menghampiri Engkau Bapa. Kami membawa semua beban berat kami, masalah-masalah hidup kami, pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami membawa perasaan kami yang begitu tertekan, karena kami sangat percaya ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberi kami kelegaan, Tuhan akan memberi kami kekuatan yang baru, Tuhan akan melimpahi kami dengan damai sejahtera, sehingga kami bisa menjalani hidup kami dengan baik, tanpa perlu menjadi stres yang terlalu lama, tanpa perlu merasa tertekan. Kami bersukacita atas apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, karena kami tahu kami diberkati Tuhan, kami dikuatkan Tuhan, kami disertai oleh Tuhan. Bapa, kami bawa kurban syukur kami di hadapan-Mu, pujian penyembahan yang terbaik bagi-Mu, karena Engkau layak menerima pengagungan, hormat, dan kuasa selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Si
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada praktek iman yang menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu memberi persembahan. Ada banyak polemik kadang-kadang kalau sudah bicara tentang persembahan. Padahal kalau kita bicara tentang ibadah, bicara tentang pelayanan, semuanya adalah sebuah ungkapan hati kita yang begitu bersyukur kepada Tuhan, sehingga kita ingin memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Untuk hal-hal yang sifatnya sosial, kadang-kadang kita bisa begitu rela membantu sebuah proyek, sebuah program, jumlah yang sangat banyak. Bahkan ada orang-orang tertentu akan senang untuk memberi bantuan begitu mudah, begitu banyak, apalagi kalau namanya diumumkan. Tetapi untuk Tuhan, kenapa kadangkala ada sebagian orang Kristen hitung-hitungan? Kalau bisa sedikit, kenapa harus banyak? Kalau bisa sesekali saja, kenapa harus sering? Ada banyak alasan. Untuk Tuhan yang sudah mengasihi kadang-kadang dihitung-hitung. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya sosial, itu justru orang begitu mudah memberikannya. Ini menjadi sebuah perenungan tersendiri bagi kita. Karena kita ketemu hal-hal seperti itu ya. Orang begitu berat untuk melepaskan uangnya kalau itu bicara untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan pelayanan. Dan itu membuat program pelayanan di gereja tidak berkembang, tidak bisa bertumbuh dengan baik karena dukungan dana yang terbatas. Nah, sebelum kita sharing lebih lanjut tentang persembahan kita yang bernilai kekal ini di hadapan Tuhan, mungkin pernah tidak dengar cerita atau melihat bagaimana orang itu berdebat, bagaimana orang itu sulit sekali mengambil keputusan kalau sudah bicara harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang dianggap banyak bagi gereja itu. Ada yang mau berbagi enggak? Oke, saya sering mendapatkan atau bahkan mendengar sering terjadi perdebatan di dalam gereja hanya mengenai masalah alat musik. Sebetulnya alat musik yang ideal itu adalah ketika dipakai, dioperasikan setiap minggu, 5 tahun paling tidak itu sudah harus ada pergantian, biar dia tetap optimal. Nah, justru itu kadangkala terjadi perdebatan, dia bilang, kan itu masih bunyi, kenapa mesti diganti? Padahal itu sudah terjadi berbagai masalah. Mungkin touch-nya kalau piano bisa rusak, nah, memang itu harusnya diganti gitu. Tapi justru sering terjadi di gereja itu adalah perdebatan seperti itu. Dianggap sebuah pemborosan. Kira-kira gitu, Pak. Padahal kalau 5 tahun itu harus di-upgrade ya. Di-upgrade. Karena namanya alat ya, Pak ya. Apalagi keyboard gini ya, dipencet terus 5 tahun. Ya itu kurang mendapatkan perhatian karena mungkin ada program-program yang lain yang membutuhkan biaya lebih banyak. Sehingga yang justru dipakai rutin begitu kurang mendapatkan perhatian ya. Saudara-saudara, hal ini hanya sebuah contoh ya. Kadang-kadang kan itu yang terjadi ya. Ada yang tidak mau ganti alat musiknya bukan karena nggak punya uang, karena uangnya dipakai untuk program yang lain. Dan tadi dianggap masih bunyi. Padahal kalau musik kan bukan sekedar bunyi. Panci di dapur dipukul juga bunyi, tapi kan nggak cukup gitu ya. Untuk Tuhan mestinya yang terbaik. Memang yang terbaik tidak selalu yang termahal. Yang terbaik yang bisa kita persembahkan adalah seberapa besar kita bisa memberi, semaksimal mungkin yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Kalau kita mampu membeli yang baru, sementara yang lama ini sudah mulai nggak maksimal lagi, harusnya kita segera memberi, karena persembahan di hadapan Tuhan memang harus yang terbaik. Artinya yang terbaik dalam kapasitas kita. Kalau kita bisa berikan yang terbaik, harusnya yang terbaik. Kalau itu ternyata nilainya lebih mahal dibandingkan gereja lain membelinya, ya nggak ada masalah kalau kita Tuhan berkati lebih banyak. Tetapi kalau mungkin kita bisa beli yang harganya lebih murah, tidak semahal yang dimiliki gereja lain, tetapi karena kita ingin memberi yang terbaik, kita tetap akan mengeluarkannya. Karena bagi kita untuk Tuhan harus yang
terbaik, sebagai persembahan yang terbaik. Karena apapun yang kita berikan kepada Tuhan, itu kan bukan sekedar masalah sosial. Begitu nama kita diumumkan, kita sebagai penyumbang, lalu orang memberi apresiasi, dapat surat ucapan terima kasih, selesai. Tidak. Ketika kita memberi, motivasinya adalah sebuah persembahan kepada Tuhan, punya nilai kekal. Itu sebuah pemberian yang bernilai kekal, lebih dari sumbangan yang kita berikan secara sosial. Pak, mengenai tadi pemberian yang bernilai kekal, saya ada pertanyaan nih Pak. Ya. Bagaimana pemberian kita itu bisa menjadi persembahan yang bernilai kekal di hadapan Allah? Ya, kita akan lihat Alkitab aja ya. Kita buka Markus pasal yang ke-14. Kalau kita baca Markus pasal yang 14 ayat 3 sampai 9, di situ kita dapat gambaran bagaimana persembahan seorang perempuan yang membawa suatu buli-buli pualam, itu di ayat 3-nya ya. Berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya, leher buli-buli itu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Kemudian muncul perdebatan nih. Setelah perempuan tadi memecahkan buli-buli berisi minyak yang mahal itu dan mengurapi kepala Yesus. Ayat 4, terjadi perdebatan. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ini yang tadi diceritakan Pak Theo ya, kadang-kadang ada banyak perdebatan ini. Itu pemborosan, itu nggak terlalu perlu. Tetapi ternyata Tuhan punya pandangan yang berbeda dari sebagian orang kalau kaitannya dengan yang namanya persembahan. Sangat berbeda sekali. Bagi orang itu pemborosan, apalagi ada yang alasannya untuk orang miskin saja. Ini kan dijual mahal sekali minyak narwastu ini. Kita bisa membantu banyak orang miskin. Ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang alasannya sangat rohani sekali, sangat baik sekali. Sepertinya dia sangat peduli dengan orang-orang miskin. Kenapa mempermasalahkan persembahan perempuan tadi? Minyak narwastu yang dipakai untuk meminyaki kepala Yesus. Kalau memang mereka peduli dengan orang miskin, kenapa tidak keluarkan dari dompetnya sendiri? Orang memberi untuk Yesus tetapi dia protes. Kenapa dia tidak memberi perhatian langsung? Makanya Tuhan kemudian memberi komentar apa, menanggapi apa. Dari situ kita bisa mengerti persembahan bernilai kekal itu seperti apa yang bisa jadi ukuran bagi kita. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik bagiku." Motivasi perempuan itu apa? Karena dia mengasihi Tuhan Yesus. Jadi persembahan yang bernilai kekal itu adalah perbuatan baik yang didorong oleh hati yang mengasihi Tuhan. Perempuan tadi begitu mengasihi Tuhan, makanya dia tidak tahan untuk tidak lakukan perbuatan baik kepada Tuhannya. Kalau kita mengasihi, kasih itu harganya memang mahal. Kasih itu sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai dan harganya mahal. Bahkan karena begitu besar kasih Allah kepada manusia yang berdosa, yang seharusnya dimurkai, yang harusnya binasa, yang seharusnya dibuang oleh Allah. Kasih Allah yang begitu besar, harganya sangat mahal. Nyawa Yesus Kristus untuk membayarnya. Kasih itu memang mahal. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang kasih, tidak ada yang mahal. Masalahnya, punya atau tidak. Nah, kalau punya, rela atau tidak. Masalahnya kan dua saja, kita tidak bisa memberi banyak kepada Tuhan. Kita nggak punya banyak, kita baru punya sedikit. Makanya kita tidak bisa memberi banyak secara nominal keuangan. Tetapi ketika Tuhan berkati kita banyak, kita rela tidak?
Kalau kita nggak rela juga tidak akan mau memberi banyak. Karena nggak rela. Masalahnya di sini. Tetapi kalau hati kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan pernah berkata terlalu mahal. Kita tidak akan pernah berkata pemborosan. Apa yang kita punya dengan sukacita akan kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana sikap kita terhadap Tuhan, salah satu ukurannya adalah bagaimana sikap kita terhadap uang. Ketika hati kita melekat pada uang, kasih kita kepada Tuhan pasti mulai turun. Tetapi ketika hati kita semakin melekat di hatinya Tuhan, hati kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin merdeka terhadap uang. Kita semakin mudah untuk melepaskan keuangan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk membuat banyak orang bisa terlayani, banyak orang bisa mendengar kabar baik. Kita akan lebih mudah untuk melepaskan uang kita demi supaya jemaat bisa terlayani dengan baik, demi supaya orang bisa mendengar kabar baik, mendengar Injil. Kita akan mudah untuk mendukung hamba-hamba Tuhan yang berdedikasi, yang melayani dengan sungguh-sungguh untuk mensupport mereka supaya mereka bisa terus memberitakan Injil, mereka bisa terus membangun pelayanannya dengan baik. Akan lebih mudah karena hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Semakin merdeka terhadap uang. Karena Tuhan sudah ingatkan kan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita adalah Tuhan, harta terbaik kita adalah hal-hal rohani, maka hati kita melekat di situ. Ini yang pertama ya. Persembahan yang bernilai kekal itu didorong oleh hati yang mengasihi Tuhan. Jadi bukan soal jumlahnya dulu sebenarnya. Itu lahir dari hati yang seperti apa. Yang kedua, ayat 7. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Melakukannya sepenuh hati karena sadar mungkin ini kesempatan terakhir. Yesus sudah tegaskan, ini persiapan bagi penguburanku. Karena tidak berapa lama kemudian Yesus disalibkan. Saudara-saudara, kalau kita dapat kesempatan terakhir untuk menyatakan kasih sayang kita kepada seseorang, kita tidak pernah hitung-hitungan. Kita tidak akan pernah berkata itu pemborosan, dan ketika melakukannya sepenuh hati. Bagi saudara yang punya pengalaman, tidak dekat dengan ayah, lalu ayah sakit, apalagi pernah bertengkar dengan ayah, ketika kondisi kesehatan ayah kritis di rumah sakit, saudara rela untuk cuti dari pekerjaan. Bahkan rela kalau memang harus dikeluarkan dari pekerjaan nggak apa-apa. Sebab saya tidak tahu kapan waktunya ayah dipanggil Tuhan. Saya sudah kehilangan begitu banyak waktu, tidak bisa dekat dengan beliau. Kami selalu bertengkar kalau bicara. Ini waktu bagi saya untuk menyatakan bahwa saya sungguh-sungguh mengasihi dia. Dan saya lihat banyak orang lakukan ini nih. Karena berpikir itu kesempatan terakhir bagi saya untuk memberi perhatian kepada orang yang saya sayangi. Dia tidak berkata bahwa terlalu boros kalau saya akhirnya harus menjaga ayah yang sakit setiap hari. Harganya terlalu mahal kalau saya harus dikeluarkan dari pekerjaan gara-gara ini. Harganya terlalu mahal kalau gara-gara ini akhirnya saya kehilangan banyak uang. Orang tidak akan berpikir seperti itu ketika hatinya mengasihi orang yang saat-saat terakhir, orang yang dikasihinya, dia akan lakukan sepenuh hati. Dia akan tunjukkan bahwa
dia sungguh-sungguh mengasihi. Itu yang dilakukan. Perempuan tadi melakukan hal yang seperti itu. Itu saat perjumpaannya dengan Yesus dan dia tidak tahu kapan lagi akan bertemu dengan Yesus. Dan ternyata Roh Kudus memang bawa di hatinya. Nanti Yesus akan dikuburkan setelah kematiannya di atas kayu salib. Itu kesempatan terakhir. Saudara-saudara, kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kapan kita meninggalkan dunia ini. Tetapi kalau seminggu ini, sebulan ini, 1 tahun ini, 2 tahun ini, kapanpun Tuhan panggil, tetapi jadikan itu sepertinya itu kesempatan terakhir bagi saya untuk bisa memberi persembahan kepada Tuhan, untuk bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk menyatakan bahwa aku sungguh-sungguh bersyukur dan mengasihi Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan kepadaku selama ini. Lakukan sepenuh hati. Ketika kita melakukan sepenuh hati, itu persembahan yang bernilai kekal. Kalau itu bicara tentang pemberian uang atau harta, berikan sepenuh hati. Karena kita mengasihi Tuhan, itu bernilai kekal. Kalau itu bicara pelayanan kita, lakukan pelayanan kita sepenuh hati sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan itu bernilai kekal. Bukan sekedar aktivitas, bukan sekedar kegiatan. Tetapi itu sebuah tanda kasih kita kepada Tuhan. Makanya saya melayani. Demikian juga ketika kita beribadah, ketika kita berbuat baik, kita melayani orang-orang di sekitar kita. Semuanya kita lakukan karena hati kita mengasihi Tuhan. Dan aku lakukan ini sebab mungkin ini menjadi kesempatan terakhir bagiku untuk bisa menyatakan aku mengasihi Tuhan. Kesempatan terakhirku untuk bisa memberi persembahan kepada Tuhan. Tidak ada yang tahu, tetapi kita lakukan dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu kepada kami begitu sempurna. Kami yang tidak layak Engkau ampuni, Engkau ampuni. Kami yang tidak layak Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kami yang tidak layak untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang disertai oleh Tuhan, dilindungi Tuhan. Tetapi Tuhan melakukannya kepada kami, memberikannya kepada kami. Sudah selayaknya bagi kami untuk bersyukur dan memberikan persembahan terbaik kepadamu. Tubuh kami selayaknya kami persembahkan kepadamu untuk memuliakan Engkau. Demikian juga harta kami persembahkan kepadamu untuk memuliakan Engkau Bapa. Ajar kami untuk bisa hari demi hari sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan terhadap uang, terhadap harta, terhadap kebanggaan-kebanggaan pribadi dalam hidup ini, karena kami sungguh-sungguh ingin menjadikan hidup kami dan apapun yang kami miliki sebagai persembahan di hadapan-Mu Bapa, sebagai ibadah sejati kami kepadamu Bapa. Kami mengasihi-Mu dan kami ingin melakukannya sepenuh hati. Bapa, kalau saat ini ada saudara-saudara kami yang menahan-nahan hatinya untuk memberi persembahan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk melakukan perbuatan baik, menolong sesamanya, untuk melayani orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan dia. Bagi anak-anak-Mu yang menahan diri untuk tidak melayani, untuk tidak memberi, untuk tidak memberi persembahan, kiranya kebenaran firman-Mu ini menerangi hati dan pikirannya. Mereka tidak perlu lagi menahan-nahan berkat Tuhan, menahan-nahan kebaikan, menahan-nahan kesaksian. Biarlah mereka dengan sukacita melakukannya, melepaskannya,
memberikannya. Karena hati mereka mengasihi Tuhan. Karena hati mereka sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika melakukannya, tidak bersungut-sungut, tetapi melakukannya dengan sukacita, sepenuh hati, karena itu dilakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi bagian dari penyembahannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk banyak kebutuhan di gereja, banyak kebutuhan hamba-hamba-Mu yang melayani, yang selama ini tidak bisa berjalan dengan baik karena kebutuhan yang dianggap terlalu besar. Tetapi kami percaya Bapa, kalau itu sejalan dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat bagi hamba-hamba-Mu, bagi gereja-Mu, bagi pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Sehingga semua kebutuhannya bisa tercukupi. Dan Tuhan bisa memakai siapapun, dimanapun dia berada, untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Sehingga semua pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Semua kebutuhan pelayanan bisa tercukupi dengan baik. Tuhan berkati semua pelayanan yang dilakukannya, supaya lewat pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang mencukupi, pelayanan itu bisa semakin banyak menjangkau jiwa. Semakin banyak menjamah kehidupan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terhilang. Banyak jiwa yang akhirnya bertobat datang kepada Tuhan. Nama-Mu dipuji, dimuliakan senantiasa Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, jangan pernah tahan hatimu untuk berbuat baik, untuk memberi persembahan ketika Roh Kudus Tuhan sudah taruh di hatimu. Belajar untuk melepas apa yang ada di tangan kita, karena Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada kita. Kalau saudara saat ini sedang menghadapi masalah, pergumulan, dan situasi saudara sulit, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan saudara menuliskan pergumulan doa saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Selalu percaya, selalu berharap bahwa Bapa kita di surga itu sangat peduli, mampu menolong, dan mau menolong kita semuanya. Kalau saat ini saudara juga ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.